Jalan-jalan ke Surabaya. Tidaklah lupa membawa batu. Silakan terima salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat dan rahmatnya kita masih bisa berkumpul via online kali ini. Meskipun online tidak mematahkan semangat kita untuk belajar. Jadi perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah perilaku konsumen dengan dosen pengampu Ibu Kristianingrum SPD MM, atau akrab kita panggil Ibu Tea. Jadi sebelum memasuki materi, ada baiknya kami perkenalan terlebih dahulu, karena tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi perkenalkan maksud saya, maaf, nama saya Eko Pujiono dengan NIM 3021811043 sebagai moderator sekaligus presentator ke-7. Kemudian ada saudari Katie Sanubari dengan NIM 3021811091 dengan sebagai presentator pertama. Kemudian ada saudari Nabila Alifiani sebagai presentator kedua dengan NIM 3021811052. Kemudian ada saudari Sri Ulansari sebagai presentator ketiga dengan NIM 3021811022. Kemudian ada Dona Angelina dengan NIM 3021811007 sebagai presentator keempat. Kemudian ada lagi saudara Yanda Yahya dengan NIM 3021811073 sebagai presentator kelima. Kemudian ada saudari Ayuni Pangesti dengan NIM 3021811004 sebagai presentator ke-6. Kemudian ada saya sendiri, Eko Bujono, dengan NIM 3021811043 sebagai presentator ke-7. Kemudian ada saudara Delian dengan NIM 3021712001 sebagai presentator ke-8. Kemudian ada Lindiani dengan NIM 3021811046 sebagai presentator ke-9, sebagai presentator terakhir tentunya. Baiklah, untuk mengefisiensikan waktu, jadi di sini kami membawakan materi tentang dasar-dasar perilaku konsumen dan pengaruh lingkungan terhadap perilaku konsumen. Jadi baiklah, langsung saja kita langsung ke presentator pertama, yaitu saudari Katie Sanubari yang akan menjelaskan tentang definisi perilaku konsumen. Kepada saudari Katie, dipersilakan. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Katie Sanubari sebagai presentator pertama. Saya akan mempresentasikan mengenai definisi perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan suatu proses yang berkaitan erat dengan proses pembelian. Pada saat itu, konsumen melakukan aktivitas-aktivitas seperti melakukan pencarian, penelitian, dan pengevaluasian produk. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Yang termasuk ke dalam perilaku konsumen selain mengenai kualitas produk juga meliputi harga produk atau jasa tersebut. Jika harga suatu produk tidak terlalu tinggi, maka konsumen tidak akan terlalu lama membutuhkan waktu untuk memikirkan atau melakukan aktivitas perilaku konsumen. Namun sebaliknya, jika harga barang atau jasa tersebut bisa dibilang tinggi atau mahal, maka otomatis konsumen tersebut akan memberikan effort lebih terhadap barang tersebut. Pembeli tersebut akan semakin lama melakukan perilaku konsumen seperti melihat, menanyakan, mengevaluasi, dan mempertimbangkan. Ada beberapa definisi perilaku konsumen menurut para ahli. Yang pertama, menurut Angel, Blackwell, dan Miniert, perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan produk atau jasa, termasuk di dalamnya adalah proses keputusan yang mengawali serta mengikuti tindakan pembelian tersebut. Tindakan tersebut adalah terlibat secara langsung dalam proses memperoleh, mengkonsumsi, bahkan membuang atau tidak jadi menggunakan suatu produk atau jasa tersebut. Yang kedua, menurut The American Marketing Association, perilaku konsumen adalah proses berbagai interaksi dinamis dari pengaruh dan kesadaran, perilaku dan lingkungan di mana seseorang melakukan pertukaran aspek kehidupannya. Yang ketiga, menurut Mowen, perilaku konsumen merupakan aktivitas ketika seseorang mendapatkan, mengkonsumsi, atau membuang barang atau jasa pada saat proses pembelian.
Yang keempat, menurut Sifman dan Manuk, perilaku konsumen adalah suatu proses yang dilalui oleh seorang pembeli dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, serta bertindak pada konsumsi produk dan jasa, maupun ide yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan seseorang tersebut. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas penyampaian materinya Saudari Kety Sanubari. Kemudian akan dilanjutkan oleh presentator kedua yaitu Saudari Nabila Alifiani yang akan menyampaikan jenis perilaku konsumen. Kepada Saudari Nabila Alifiani, dipersilakan. Perilaku konsumen. Jenis-jenis perilaku konsumen itu sendiri berbeda-beda dan bermacam-macam. Misalkan Anda membeli buah mangga, maka yang termasuk ke dalam perilaku konsumen adalah mencium buah mangga tersebut untuk memastikan apakah buah mangga tersebut sudah matang. Kemudian meneliti dari bentuknya, apakah ada sisi buah mangga yang busuk. Ada juga yang menekan buah mangga tersebut untuk memastikan tingkat kematangan dari buah mangga tersebut dan lain sebagainya. Pada intinya, setiap konsumen yang akan membeli suatu produk atau menggunakan sebuah jasa, maka konsumen tersebut pasti melakukan apa yang disebut sebagai perilaku konsumen. Secara umum, perilaku konsumen dibagi menjadi dua, yaitu perilaku konsumen yang bersifat rasional dan perilaku konsumen yang bersifat irasional. Yang pertama, perilaku konsumen yang bersifat rasional adalah tindakan perilaku konsumen dalam pembelian suatu barang dan jasa yang mengedepankan aspek-aspek konsumen secara umum, yaitu seperti tingkat kebutuhan mendesak, kebutuhan utama atau primer, serta daya guna produk itu sendiri terhadap konsumen pembelinya. Ada juga ciri-ciri perilaku konsumen yang bersifat rasional. Yang pertama, konsumen memilih barang berdasarkan kebutuhan. Yang kedua, barang yang dipilih konsumen memberikan kegunaan optimal bagi konsumen. Yang ketiga, konsumen memilih barang yang mutunya terjamin. Yang keempat, konsumen memilih barang yang harganya sesuai dengan kemampuan dari konsumen tersebut. Selanjutnya yang kedua, perilaku konsumen yang bersifat irasional adalah perilaku konsumen yang mudah terbujuk oleh iming-iming diskon atau marketing dari suatu produk tanpa mengedepankan aspek kebutuhan atau kepentingan. Ciri-ciri dari perilaku konsumen yang bersifat irasional adalah yang pertama, konsumen sangat cepat tertarik dengan iklan dan promosi di mana yang terdapat di media cetak maupun di media elektronik. Yang kedua, konsumen memilih barang-barang bermerek atau branded yang sudah dikenal luas oleh kalangan masyarakat. Sedangkan yang ketiga, konsumen memilih barang bukan berdasarkan kebutuhan, melainkan gengsi atau prestis. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, terima kasih atas penyampaian materinya Saudari Nabila. Untuk presentator selanjutnya yaitu Saudari Sri Ulansari yang akan menjelaskan tentang proses pembentukan perilaku konsumen. Kepada Saudari Sri Ulansari, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Nabila mengenai materi proses pembentukan perilaku konsumen. Perilaku konsumen dilakukan berdasarkan proses sebelum atau sesudah seorang konsumen melakukan pembelian terhadap barang ataupun jasa. Biasanya, sebelum melakukan pembelian, seorang konsumen akan memberikan penilaian terhadap barang ataupun jasa tersebut untuk proses pengambilan keputusan apakah barang tersebut layak untuk dibeli ataupun tidak. Ada 5 tahapan yang bisa kita lakukan dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu pengenalan masalah. Biasanya sebelum melakukan pembelian, seorang konsumen akan mencari masalah apakah barang tersebut dibeli berdasarkan kebutuhan atau dibeli hanya berdasarkan keinginan. Lalu setelah mengetahui masalah tersebut, seorang konsumen akan menentukan masalah apakah produk tersebut akan dibeli atau tidak. Yang kedua yaitu pencarian informasi.
Biasanya seorang konsumen akan mencari tahu informasi mengenai produk tersebut, apakah memiliki citra yang bagus atau tidak. Dalam mencari tahu informasi tersebut, biasanya seorang konsumen mencari tahu dari pengalaman dari seseorang yang telah biasa menggunakan produk yang ingin dibeli. Lalu, setelah mendapatkan informasi dari pengalaman seseorang, maka seorang konsumen tersebut akan menimbang apakah akan membeli suatu barang tersebut atau tidak. Yang ketiga yaitu mengevaluasi alternatif. Setelah konsumen mendapat informasi dari berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi segala alternatif keputusan maupun informasi yang diperoleh. Hal itulah yang menjadi landasan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Yang keempat yaitu keputusan pembelian. Setelah proses pengenalan masalah, pencarian informasi, dan mengevaluasi alternatif, setelah itu konsumen akan melakukan proses keputusan pembelian, apakah barang tersebut akan dibeli atau tidak. Karena setelah mempertimbangkan dari berbagai macam informasi, maka seorang konsumen akan melalui proses yang disebut pengambilan keputusan. Jika barang tersebut sesuai dengan yang kita inginkan atau memiliki fungsi yang sesuai dengan keinginan yang kita inginkan, maka kita akan tentunya akan membeli barang tersebut karena sesuai dengan apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Yang kelima yaitu evaluasi pasca pembelian. Evaluasi yang dilakukan mencakup pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti apakah barang tersebut sesuai dengan harapan ataukah tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan dan kita tidak inginkan, atau tidak sesuai dengan informasi yang telah kita terima sebelumnya. Dan hal inilah yang akan menimbulkan sikap tidak puas atau puas terhadap barang yang telah kita beli tersebut. Jika barang tersebut sesuai dengan harapan, maka akan terjadi pengulangan pembelian, dan di masa yang akan datang konsumen akan membeli barang tersebut karena sesuai dengan harapan. Dan jika tidak, seorang konsumen tidak akan membeli barang tersebut dan terjadi kekecewaan sehingga akan mempengaruhi branding barang tersebut. Baiklah, demikian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas penyampaian materinya Saudari Sri Ulansari. Untuk selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Dona Angelina yang akan menyampaikan tentang cara mengenali perilaku konsumen dan mengenali masalah konsumen. Kepada Saudari Dona, dipersilakan. Materi selanjutnya yaitu cara mengenali perilaku konsumen dan cara mengenali masalah konsumen. Di sini cara mengenali perilaku konsumen menggunakan 3 pendekatan. Yang pertama pendekatan interpretif, yang kedua pendekatan tradisional, yang ketiga pendekatan sains pemasaran. Pendekatan interpretif merupakan pendekatan yang membahas secara mendalam hal-hal yang mendasari perilaku konsumen, yang dimana pendekatan ini menggunakan teknik observasi secara langsung, yaitu menggunakan teknik wawancara yang dilakukan secara mendalam dan menyeluruh. Yang kedua yaitu pendekatan tradisional. Pendekatan ini menggunakan studi lapangan berupa eksperimen yang didukung dengan survei dengan tujuan untuk menguji hipotesa penelitian yang berkaitan dengan teori. Tujuan utama dari pendekatan tradisional yaitu untuk mengembangkan teori dan metode yang relatif, yang dimana digunakan untuk menjelaskan perilaku konsumen serta pembuatan keputusan konsumen. Selanjutnya, pendekatan yang terakhir. Pendekatan terakhir itu pendekatan sains pemasaran. Pendekatan ini membahas pengembangan teori dari Abraham Maslow, yaitu teori hierarki kebutuhan Maslow, yang dimana teori ini berisi tentang hierarki kebutuhan manusia yang kemudian diuji coba dengan model ilmu matematika.
Pendekatan ini digunakan untuk memprediksi pengaruh strategi marketing terhadap pilihan dan pola konsumsi. Baik. Ketiga, pendekatan ini dapat digunakan oleh suatu pemilik bisnis atau perusahaan, baik dengan menggunakan salah satu dari pendekatan tersebut maupun dengan menggunakan ketiga pendekatan yang lainnya. Materi yang kedua yaitu cara mengenali masalah konsumen. Di sini cara mengenali masalah konsumen ada 4 tips. Yang pertama, jadilah pelanggan. Di sini maksudnya jadilah pelanggan itu kita harus melihat dari sisi seorang pelanggan, tidak selalu menjadi sisi seorang penjual. Dari situ kita dapat mengetahui dan belajar tentang masalah-masalah yang sering dialami oleh konsumen. Yang kedua itu amatilah sekeliling konsumen dan kompetitor. Di sini kita dapat melihat kekurangan-kekurangan yang mungkin dapat terjadi pada sektor bisnis tersebut, sehingga kita dapat dengan cepat melakukan tindakan pencegahan maupun perbaikan pada bisnis tersebut. Yang ketiga yaitu menambah kenalan dan membuka pemikiran. Yang dimana di sini yaitu sangat positif bagi kita dengan bisnis kita. Selain menambah relasi, partner kerja juga dapat menambah networking atau jaringan bagi bisnis kita sendiri. Yang keempat yaitu bertanya langsung masalah yang dihadapi oleh pelanggan. Kita dapat memulai sebuah perkenalan dengan pelanggan yang lainnya dengan cara menanyakan hal-hal yang ringan terlebih dahulu, seperti sapaan, kalimat yang basa-basi, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga dapat meminta masukan atau pendapat mengenai bisnis yang kita jalankan, sehingga kita dapat mengetahui apa saja keluhan atau masalah yang sering dialami oleh para konsumen. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Baiklah, terima kasih atas penyampaian materinya Saudari Dona Angelina. Kemudian akan dilanjutkan oleh Saudara Yanda Yahya yang akan menyampaikan tentang faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Kepada Saudara Yanda Yahya, dipersilakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Baiklah kawan-kawan, saya di sini akan menjelaskan terkait dengan faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku konsumen. Jadi faktor-faktor tersebut terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama faktor budaya, yang kedua faktor sosial, yang ketiga faktor pribadi, yang keempat faktor psikologis, dan yang kelima faktor marketing strategi. Dan jadi untuk yang pertama faktor budaya memberikan pengaruh yang lebih luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen. Dan faktor budaya juga merupakan hal yang mendasar terhadap perilaku konsumen terkait dengan suatu keputusan pembelian. Nah, yang kedua itu ada namanya faktor sosial. Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor sosial seperti kelompok-kelompok sosial, kelompok kecil, baik seperti keluarga, secara lebih khususnya baik dari organisasi dan lain sebagainya. Hal itu juga merupakan salah satu hal yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan sebuah pembelian terkait dengan keputusannya. Nah, yang ketiga ada faktor pribadi. Faktor pribadi, hal yang mempengaruhi perilaku konsumen itu adalah faktor pribadi seperti umur, terus gaya hidup, kebutuhan, faktor ekonomi. Itu tentunya hal-hal yang tentu mempengaruhi seorang terhadap sebuah keputusan pembelian. Itulah mengapa misal gaya hidup kita hedon, maka kita dalam membeli suatu itu juga ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Kemudian ada yang keempat faktor psikologis. Nah, dari faktor psikologis ini terdapat misalnya 4 faktor seperti motivasi, persepsi, pengetahuan, serta kepercayaan. Nah, hal-hal ini akan mempengaruhi seorang dalam membuat sebuah keputusan terkait dengan keputusan pembelian tentunya. Motivasi merupakan kebutuhan yang cukup menekan untuk mengarahkan seorang mencari cara untuk memuaskan kebutuhan di dalam dirinya, seperti itu loh contohnya. Kemudian yang terakhir itu ada faktor marketing strategi. Nah, faktor marketing strategi yang merupakan variabel di mana pemasar mengendalikan usahanya dalam memberitahu dan mempengaruhi konsumen. Nah, seperti itu. Misalnya variabel-variabelnya bisa terdapat 3 poin, ada barang, harga, dan periklanan. Jadi dalam menentukan sebuah keputusan pembelian, tentu kita bakal mempertimbangkan berapa harganya, kita mempertimbangkan bagaimana kualitasnya. Tentu itu menjadi faktor utama kita dalam melakukan sebuah keputusan pembelian. Nah, itulah
5 faktor yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan sebuah keputusan pembelian. Itulah mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya mungkin bakal dijelaskan oleh teman saya selanjutnya terkait dengan keputusan pembelian. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas penyampaian materinya kepada Saudara Yanda Yahya. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh Saudari Ayuni Pangesti yang akan menjelaskan tentang keputusan pembelian. Kepada Saudari Ayuni, dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai keputusan pembelian. Keputusan seorang pembeli biasanya dipengaruhi oleh ciri-ciri kepribadiannya. Ini termasuk faktor usia, pekerjaan, dan keadaan ekonomi. Perilaku konsumen akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam pembelian. Di sini menurut Kotler ada beberapa tahap dalam mengambil keputusan dalam pembelian. Yang pertama yaitu ada tahap pengenalan masalah. Ini merupakan faktor terpenting dalam melakukan proses pembelian, di mana seorang pembeli akan menentukan masalah atau kebutuhannya. Yang kedua yaitu pencarian informasi. Seorang selalu mempunyai minat yang kuat untuk mencari informasi. Apabila dorongan minat tersebut kuat dan objek yang dapat memuaskannya tersedia, maka konsumen akan bersedia untuk membelinya. Maksudnya jika konsumen sudah memikirkan barang yang akan dibeli, ia akan mencari informasi mengenai barang tersebut. Selanjutnya yang ketiga ada evaluasi alternatif. Konsumen akan mempunyai pilihan yang tepat dan membuat alternatif pilihan secara teliti terhadap produk yang akan dibelinya. Di sini maksudnya jika produk yang akan dibelinya itu tidak ada, dia pasti akan memikirkan produk lain untuk ia beli. Yang terakhir itu ada keputusan pembeli. Setelah konsumen mempunyai evaluasi alternatif, maka konsumen akan membuat keputusan untuk membeli. Penilaian keputusan menyebabkan konsumen membentuk pilihan merek di antara beberapa merek yang tersedia. Jadi jika produk A itu memiliki beberapa merek, maka ia akan memikirkan merek mana yang A paling bagus atau paling terbaik yang akan dibelinya. Baiklah, terima kasih atas penyampaian materinya Saudari Ayuni Pangesti. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, Eko Bujono. Jadi baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tipe proses pembelian konsumen. Jadi proses pembelian konsumen itu ada 4, teman-teman. Yang pertama adalah proses complex decision making. Yang kedua ada proses brand loyalty. Yang ketiga ada proses limited decision making. Dan yang keempat ada proses inertia. Jadi ada 4. Jadi apa itu proses complex decision making? Jadi proses complex decision making adalah terjadi bila keterlibatan kepentingan tinggi pada pengambilan keputusan terjadi, atau supaya mudah dicernanya itu mencari informasi sebanyak mungkin untuk menetapkan pilihan. Nah, langsung saja ke contoh kasusnya biar kita lebih paham. Jadi contohnya adalah keputusan untuk membeli mobil. Dalam hal ini, konsumen akan mencari informasi sebanyak mungkin, teman-teman. Ya, kemudian akan mengevaluasi dan mempertimbangkan beberapa merek mana sih yang sesuai dengan kriteria kita dan keuangan kita. Jadi itulah proses complex decision making. Yang kedua adalah proses brand loyalty. Proses brand loyalty adalah konsumen belajar dari pengalaman masa lalu tentang merek apa yang memberikan kepuasan. Nah, contohnya ketika kita membeli barang berupa sepatu, contohnya kita sudah percaya dengan sepatu bermerek Nike karena kita sudah lama dari zaman kita masih sekolah sampai mungkin kerja kan menggunakan Nike. Jadi kita tuh sudah puas dengan produk dari Nike ini, teman-teman. Tahu kan produk Nike yang gambarnya centang itu, Nike. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga. Yang ketiga adalah proses limited decision making. Nah, proses limited decision making ini adalah pengambilan keputusan terbatas. Terkadang konsumen memiliki sedikit pengalaman terhadap produk tersebut. Nah, contohnya ketika kita masuk toko, kita disuruh membeli kerupuk A nih.
Nah, tetapi kerupuk A tidak ada dan kita memutuskan untuk membeli kerupuk B. Padahal kita belum berpengalaman terhadap kerupuk B. Tetapi kata si pemilik toko tadi, si kerupuk B ini mirip rasanya dan hampir sama. Nah, begitulah kira-kira mungkin limited decision making atau pengambilan keputusan terbatas. Nah, yang keempat ini adalah proses inersia. Apa sih itu proses inersia? Proses inersia adalah kepentingan barang rendah dan tidak ada pengambilan keputusan. Konsumen membeli merek yang sama bukan karena loyal, tetapi tidak ada waktu yang cukup dan hambatan untuk mencari alternatif. Jadi contohnya ini, misalnya kita di gunung nih, di gunung. Nah, kita itu di gunung itu ada satu warung. Nah, di warung itu mungkin kan, maksudnya di daerah pegunungan kan ada kampung. Nah, di warung itu kita mau mencari Indomie mungkin. Nah, ternyata Indomie nggak ada, adanya Supermie. Nah, jadi mau tidak mau kita harus membeli Supermie tadi, dikarenakan apa? Hambatan untuk mencari alternatif pengganti Supermie ini tidak ada, adanya cuma Supermie, jadi otomatis kita membeli Supermie ini tadi, teman-teman. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kemudian akan saya lanjutkan kepada saudara Delian. Dipersilakan. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh lingkungan terhadap perilaku konsumen. Yang pertama, pengertian lingkungan konsumen adalah semua karakteristik fisik dan sosial dari dunia eksternal konsumen, termasuk di dalamnya objek fisik, hubungan keuangan, dan perilaku. Yang kedua, ada macam-macam lingkungan konsumen. Yang pertama, lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah orang-orang lain yang berada di sekeliling dan termasuk perilaku dari orang-orang tersebut. Yang kedua adalah lingkungan fisik. Lingkungan fisik adalah semua aspek fisik yang non-manual dalam lingkungan di mana perilaku konsumen terjadi. Lingkungan sosial dibagi menjadi dua. Yang pertama ada lingkungan mikro dan makro. Lingkungan mikro adalah lingkungan yang paling dekat dengan konsumen, yang berinteraksi langsung dengan konsumen. Lingkungan makro adalah lingkungan yang jauh dari konsumen, yang bersifat umum dan universal seperti sistem politik dan hukum, kondisi ekonomi dan budaya. Budaya adalah penyebab paling mendasar dari keinginan dan perilaku seseorang. Budaya merupakan kumpulan nilai-nilai dasar, persepsi, keinginan, dan perilaku yang dipelajari oleh seorang anggota masyarakat dari keluarga dan lembaga penting lainnya. Ya. Selanjutnya, pengaruh kelas sosial dan status sosial. Yang pertama ada kelas sosial. Kelas sosial adalah serangkaian konsep dalam ilmu sosial dan teori politik berpusat pada model stratifikasi sosial di mana seseorang dikelompokkan ke dalam seperangkat kategori sosial hierarkis. Selanjutnya, status sosial. Status sosial adalah sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang dalam masyarakatnya. Selanjutnya, cara-cara memperoleh status atau kedudukan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada ascript status, adalah kedudukan yang diperoleh secara otomatis tanpa usaha. Contohnya seperti jenis kelamin, gelar kebangsawan, keturunan, dan sebagainya. Selanjutnya ada achieve status, adalah kedudukan yang diperoleh seseorang dengan disengaja. Contoh, kedudukan yang diperoleh melalui pendidikan guru, dokter, insinyur, gubernur, camat, dan sebagainya. Yang ketiga ada assigned status, merupakan kombinasi dari perolehan status secara otomatis dan status melalui usaha. Contohnya seperti gelar kepahlawanan, gelar pelajar teladan, penganugerahan Kalpataru, dan sebagainya. Selanjutnya, pengaruh individu. Pengaruh personal atau individu merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen yang berasal dari faktor pada diri konsumen, yang diantaranya yang pertama, usia dan tahap daur hidup. Orang akan mengubah barang dan jasa yang mereka beli sepanjang kehidupan mereka. Kebutuhan dan selera seseorang akan berubah sesuai dengan usia. Pekerjaan seseorang mempengaruhi barang dan jasa yang dibelinya. Dengan demikian,
Pemasar dapat mengidentifikasi kelompok yang berhubungan dengan jabatan yang mempunyai minat di atas rata-rata terhadap produk mereka. Selanjutnya, keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi sangat mempengaruhi pilihan produk. Pemasar yang produknya peka terhadap pendapatan dapat dengan seksama memperhatikan kecenderungan dalam pendapatan pribadi, tabungan, dan tingkat harga. Jadi jika indikator-indikator ekonomi tersebut menunjukkan adanya resesi, pemasar dapat mencari jalan untuk menetapkan posisi produknya. Selanjutnya ada gaya hidup. Orang yang berasal dari subkultur, kelas sosial, dan pekerjaan yang sama dapat mempunyai gaya hidup yang berbeda. Gaya hidup seseorang menunjukkan pola kehidupan yang orang yang bersangkutan, yang cermin dalam kegiatan, minat, dan pendapatannya. Konsep gaya hidup apabila digunakan oleh pemasar secara cermat dapat membantu untuk memahami nilai-nilai konsumen yang terus berubah dan bagaimana nilai-nilai tersebut mempengaruhi perilaku konsumen. Selanjutnya ada kepribadian dan konsep diri. Tiap orang mempunyai kepribadian yang khas dan ini akan mempengaruhi perilaku pembeliannya. Kepribadian mengacu pada karakteristik psikologis yang unik yang menimbulkan tanggapan relatif konstan terhadap lingkungannya sendiri. Selanjutnya, pengaruh keluarga dan rumah tangga. Studi tentang keluarga dan hubungan mereka dengan pembelian dan konsumsi adalah penting, tetapi kerap diabaikan dalam analisis perilaku konsumen. Pentingnya keluarga timbul karena dua alasan. Yang pertama, banyak produk yang dibeli oleh konsumen ganda yang bertindak sebagai unit keluarga. Yang kedua, ketika pembelian dibuat oleh individu, keputusan pembelian individu bersangkutan mungkin sangat dipengaruhi oleh anggota lain dalam keluarganya. Yang terakhir ada pengaruh situasi. Pengaruh situasi konsumen adalah faktor personal dan lingkungan yang terdapat pada saat aktivitas konsumen, sehingga situasi konsumen meliputi faktor-faktor sebagai berikut. A. Melibatkan waktu dan tempat dalam masa aktivitas konsumen terjadi. B. Mempengaruhi tindakan konsumen seperti perilaku pembelian. C. Tidak termasuk karakteristik personal yang berlaku dalam jangka panjang. Jenis-jenis situasi konsumen adalah sebagai berikut. Yang pertama ada situasi konsumsi. Situasi konsumsi adalah suasana atau lingkungan di saat konsumen memperoleh informasi atau melakukan komunikasi. Konsumen mungkin memperoleh informasi melalui yang pertama ada komunikasi lisan dengan teman, kerabat, tenaga penjual atau wira niaga. Yang kedua, komunikasi non pribadi seperti iklan TV, radio, internet, koran, majalah, poster, billboard, brosur, dan sebagainya. Yang ketiga, informasi diperoleh langsung dari toko melalui promo penjualan, pengumuman di rak dan di depan toko. Yang kedua, situasi pembelian. Situasi pembelian adalah lingkungan atau keadaan yang dialami ataupun yang dihadapi konsumen ketika membeli produk dan jasa. Situasi pembelian akan mempengaruhi pembelian. Contoh, ketika konsumen berada di bandara, ia mungkin akan bersedia membayar sekaleng cola berapa saja harganya ketika haus. Sebaliknya, jika ia berbelanja cola di swalayan dan mendapat harganya relatif lebih mahal, ia mungkin sangat sensitif terhadap harga. Konsumen tak mungkin akan menunda pembelian cola dan mencari di tempat lain. Situasi pembelian dalam sebuah toko eceran akan memiliki karakteristik situasi konsumen. Yang pertama, lingkungan fisik toko eceran terdiri dari lingkungan informasi, ketersediaan informasi, format informasi, bentuk informasi, dan lingkungan toko, lokasi, layout, musik, warna, display barang, dan kesesakan. Yang kedua, lingkungan sosial toko, interaksi konsumen dengan konsumen lainnya, dan interaksi konsumen dengan pramuniaga atau tenaga penjualan. Yang ketiga, waktu terdiri dari waktu sebagai variabel situasi, waktu sebagai sebuah produk. Yang keempat, situasi pemakaian dan strategi pemasaran. Yang selanjutnya ada situasi pemakaian. Situasi pemakaian disebut juga situasi penggunaan produk
dan jasa yang merupakan situasi atau suasana ketika konsumen ingin mengkonsumsi atau menggunakan suatu produk atau jasa. Konsumen sering kali memilih suatu produk karena pertimbangan dari situasi konsumsi. Misalnya, konsumen Muslim sering menggunakan pakaian Muslim pada saat Hari Raya Idul Fitri dan hari besar keagamaan lainnya. Baiklah, terima kasih atas penyampaian materinya Saudara Delian. Nah, untuk materi selanjutnya adalah analisis lingkungan pemasaran yang akan disampaikan oleh Saudari Lindiani. Kepada Saudari Lindiani, dipersilakan. Baiklah, terdapat 6 analisis lingkungan pemasaran. Yang pertama yaitu lingkungan mikro. Lingkungan mikro terdiri dari 6 lingkungan yang harus dilihat, yaitu lingkungan demografi, lingkungan ekonomi, lingkungan alam, lingkungan teknologi, lingkungan politik, dan lingkungan budaya. Yang kedua yaitu lingkungan demografi, pertumbuhan penduduk. Angka pertumbuhan penduduk akan mempengaruhi tingkat peluang pemasaran bagi suatu produk ataupun jasa. Pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi akan semakin membuka peluang lebih luas, karena bagaimanapun akan terkait dengan seberapa besar suatu produk atau jasa akan bisa diserap oleh pasar. Yang ketiga yaitu lingkungan ekonomi, distribusi pendapatan. Tingkat pendapatan suatu daerah akan menentukan produk dan jasa dengan kualifikasi seperti apa yang cocok dengan daerah tersebut. Dan dengan karakter Indonesia yang beragam pula potensi antara satu daerah dengan daerah yang lain. Yang keempat yaitu lingkungan alam. Sumber daya alam adalah sesuatu yang harus dieksploitasi yang lama-kelamaan akan habis. Salah satu kunci utama adalah melihat bagaimana sumber daya alam masih bisa dimanfaatkan dan hingga berapa lama. Sekarang ini terdapat kecenderungan bahwa biaya-biaya semakin meningkat, terutama untuk listrik dan energi. Peningkatan biaya-biaya ini akan berdampak pada peningkatan biaya produksi yang setiap tahun akan semakin signifikan. Yang kelima yaitu lingkungan teknologi. Sekarang ini perkembangan dalam teknologi semakin cepat dirasakan. Persaingan tidak lagi dalam skala lokal dan nasional, tetapi juga mengarah pada persaingan global. Inovasi teknologi yang terus berkembang juga dibarengi dengan berbagai inovasi dalam banyak produk dan jasa. Yang keenam yaitu lingkungan politik. Dalam menjalankan bisnis, aturan merupakan suatu landasan yang mutlak. Karena itu, pemetaan peluang bisnis juga perlu melihat berbagai aturan yang mengatur industri tersebut, sehingga tidak terjadi bentrokan ataupun masalah di kemudian hari. Dan yang terakhir yaitu lingkungan budaya. Perbedaan budaya menjadi gaya hidup masing-masing negara dan daerah. Pemahaman budaya pada setiap daerah akan memudahkan pemasar menyesuaikan produk ataupun jasanya sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas penyampaiannya Saudari Lindiani. Cukup sekian presentasi dari kami teman-teman. Kalau ada salah kata mohon maafkan ya. Tetap semangat, jangan pantang menyerah, karena menuntut ilmu itu tidak ada habisnya. Sesuai dengan hadis, utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari boyan sampai ke liang lahat. Kalau ada yang mungkin kurang dimengerti bisa ditanyakan, nanti insya Allah kami jawab via online juga. Karena kita awali dengan pantun, ada baiknya kita tutup dengan pantun juga. Jadi pantunnya gini: jalan-jalan ke pantai Pukan, tidaklah lupa membeli kue putu. Kalau ada yang salah mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian, terima kasih. Mantap.